Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tari Fatmawati. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan tentang data dan jenis-jenis data beserta contohnya. Berikut nama-nama dari kelompok 8 beserta NIM-nya. Saya sendiri Tari Fatmawati dengan NIM 23102 dan teman saya Ardiana dengan NIM 23106, Alifatul Jannah dengan NIM 23130, dan yang terakhir Fira Aisyah 23110. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang data dan jenis-jenis data beserta contohnya. Yang pertama ialah pengertian data. Data adalah sejumlah atau sekumpulan informasi yang benar dan nyata yang diperoleh melalui suatu pengamatan yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau suatu persoalan atau keadaan. Berikut adalah jenis-jenis data yang terdiri dari 7. Yang pertama yaitu menurut sifatnya, yang kedua menurut susunannya, yang ketiga menurut sumbernya, yang keempat menurut cara memperolehnya, yang kelima menurut cakupannya, yang keenam menurut pengukurannya, dan yang ketujuh menurut waktu pengumumannya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang jenis data beserta contohnya. Yang pertama yaitu menurut sifatnya. Ada dua data menurut sifatnya, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang bukan berbentuk bilangan atau angka. Data seperti ini disebut atribut, misalnya data mengenai kualitas pelayanan, yaitu baik, sedang, dan kurang. Selanjutnya, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Data kuantitatif terbagi atas dua bagian, yaitu data cacahan dan data ukuran. Contoh dari data kuantitatif yaitu suhu, berat badan, tinggi badan, usia, nilai pencapaian, jumlah penghasilan, dan lain sebagainya. Nah, jenis data yang kedua yaitu menurut susunannya. Menurut susunannya terdapat dua data, yaitu data mentah dan data array. Data mentah adalah data yang belum tersusun secara sistematis, sedangkan data array merupakan kebalikan dari data mentah. Di sini saya akan melanjutkan jenis data beserta contohnya. Jenis data selanjutnya yaitu menurut sumbernya. Ada dua macam data, yaitu data internal dan eksternal. Data internal adalah data yang sumbernya berasal dari dalam organisasi, misalnya data keuangan, data pegawai, data produksi, dan sebagainya. Yang kedua, data eksternal. Data eksternal adalah data yang sumbernya berasal dari luar organisasi, misalnya data jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen, tingkat preferensi pelanggan, persebaran penduduk, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis data menurut cara memperolehnya terdapat 4 macam jenis data. Menurut cara memperolehnya yaitu yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama atau secara langsung dari sumber data. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak kedua. Yang ketiga, data tersier. Data tersier adalah data yang diperoleh dari olahan data sekunder. Yang keempat, data kuarter. Data kuarter adalah data yang diperoleh dari data tersier yang telah diolah terlebih dahulu. Menurut cakupannya, data sensus adalah data yang diperoleh dari populasi pengumpulan data dengan mengambil elemen atau anggota populasi secara keseluruhan yang tujuannya untuk diteliti. Kemudian yaitu data sampel adalah data sampel yang diperoleh dari sampel atau pengumpulan data dengan mengambil sebagian elemen anggota populasi untuk diselidiki. Kemudian yang selanjutnya yaitu menurut pengukurannya. Yang pertama, data nominal adalah data yang hanya digunakan untuk kategorisasi atau pemberian nama untuk membedakan. Misalnya, jenis kelamin, pria diberi skor 1 dan wanita diberi skor 2. Kemudian yang kedua yaitu data ordinal adalah data yang digunakan untuk membedakan serta sudah dapat digunakan untuk menunjukkan tingkatan. Misalnya kinerja seorang karyawan sangat baik menggunakan skor 5, baik skor 4, cukup baik skor 3, tidak baik skor 2, sangat tidak baik skor 1. Yang ketiga yaitu data interval adalah data yang dapat digunakan untuk membedakan, menunjukkan tingkatan, mempunyai jarak atau interval yang sudah pasti. Akan tetapi belum memiliki nilai nol yang mutlak, misalnya temperatur udara, suhu, seperti pada ini. Kemudian yang keempat yaitu data rasio adalah data yang dapat digunakan untuk membedakan, menunjukkan tingkatan, mempunyai jarak atau interval yang sudah pasti dan memiliki nilai nol yang mutlak. Misalnya jumlah mahasiswa di kelas adalah 45 orang.
Kemudian yang terakhir yaitu menurut pengumpulannya. Yang pertama, data cross-section adalah data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu untuk menggambarkan keadaan dan kegiatan pada waktu tersebut. Data cross-section ini bersifat analisis statis atau statis analisis, karena tidak memperhitungkan perubahan-perubahan yang terjadi yang disebabkan adanya perubahan waktu. Kemudian yang kedua yaitu data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk melihat perkembangan suatu kejadian atau kegiatan selama periode tersebut. Misalnya harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Data time series ini sering digunakan dalam penelitian ekonomi, akan tetapi sering terjadi timbulnya masalah dalam analisisnya, terutama masalah stasioner. Kemudian yang ketiga yaitu poled data, adalah kombinasi antara data time 5 series dan data cross-section. Contohnya adalah data beberapa rasio keuangan dari beberapa perusahaan dalam rentang beberapa tahun atau periode tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu data longitudinal atau data panel atau mikropanel. Data-data longitudinal adalah data yang dikumpulkan dari beberapa periode waktu, biasanya digunakan dalam analisis rasio dan benchmarking. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.